Oke, ini kita sudah tiba di Wongsorejo ya, di masjid apa ya ini ya? Di dekatnya Banyuwangi teman-teman. Kita rehat sejenak sambil pesen tiket kapal feri ya. Dan ini luar biasa masjidnya, pelayanannya ramah ya, dari takmir. Tadi saya buka kap itu, dikira ada trouble mesinnya, dan dihampiri oleh takmir. Katanya kalau trouble di sini juga ada teknisi, ada bengkel ya yang siap untuk dipanggil. Wah, ini mantap ya. Dan di dalam pun masjidnya bersih. Toilet pria dan toilet wanitanya juga bersih, teman-teman. Tadi saya di toilet pria ya, itu bersih. Oke, ini kita istirahat sejenak ya. Nanti kita lanjut ke Ketapang. Ya kurang lebih setengah jam lah dari sini. Oh ya, bagi teman-teman yang mau ngopi, tadi sempat ditawarin di sana teman-teman untuk ngopi ya. Itu ada Gunung Harta itu tadi baru lewat. Wes, biarin wes dengar. Nah, ini baru bisa Wes bercerita aku mati ditenggelamkan. Ditenggelamkan. Iya, jadi Mobil kecil ke sini, Pak. Oh iya, Pemeriksaan SIM yang saya ya. SIM siap. Siap. Tiketnya sudah tiketnya. Sudah, Pak? Sudah. Sudah deh. Bener tadi. Kiri gua apa maksudnya tadi gue? Oh, Zoom kiri ya. kasih, Pak. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke antri di depan dermaga berapa ya ini ya? 2 kalau nggak 1, teman-teman. Kelihatannya masih antri 1 kali lagi. Oke, enggak apa-apa. Oke, ternyata kita masuk di dermaga 3, teman-teman. Kelihatannya sih kapalnya kecil ya. Dapat kapal apa ya kita ya? Oke teman-teman, ini enggak tahu ya kita dapat antrian kapal ini atau enggak ya. Kelihatannya kok sudah penuh. Iya toh, mundur toh. Dermaga 1 bos, kapalnya sudah cukup. Oke. Pak, ikut dermaga 1 ya. Ini dermaga 1. Oke teman-teman, kita pindah ke dermaga 2. Nah ini bersama Surya Trans nih dari Trenggalek. Lalu di depan ada Gunung Harta. Mudah-mudahan cukup nih kapal yang ini. Dan ini kelihatannya lebih besar ya dari kapal yang tadi. Ya insya Allah cukup. Kapal apa ini namanya Yan? Kelihatan nggak? Waktu pelayanan sumber berkat 2, dermaga 2, dilanjut Samudera Perdata 1, dermaga LCM. Waktu pelayanan sumber berkat 2, dermaga 2, dilanjut Samudera Perdata 1, dermaga LCM. Wah, dapat kapal besar nih kita nih. Bismillah, mudah-mudahan tidak gacrut.
Oke, ini kita sudah berada di dalam kapal ya. Untuk nama kapalnya KMP Munich, MUNIC 5, Munich 5 teman-teman. Kapalnya lumayan besar. Sekilas ada ruang VIP di dalam, itu ber-AC, dan ruang ekonomi ada di depan teman-teman. Dan kapal ini muat cukup banyak ya, muat cukup banyak kendaraan. Dan sayang untuk penumpang yang naik malam ini sepi ya, karena ini sudah larut malam. Mungkin penumpang bis pada males untuk turun dan naik ke anjungan kapal. Oke teman-teman, untuk perjalanan melintasi Selat Bali ini kurang lebih akan ditempuh sekitar 45 menit sampai 1 jam ya. Kita tunggu, kelihatannya ini sudah mulai berangkat. Itu tangga sudah mulai diturunkan. Sebentar lagi akan angkat jangkar menuju ke pelabuhan Gilimanuk. Oke teman-teman, ini kita sudah keluar dari pelabuhan Gilimanuk ya. Dan tampak antrian kendaraan yang mau nyebrang ke arah Ketapang itu sampai sini teman-teman, sampai luar pelabuhan Gilimanuk. Dan ini mungkin sampai panjang sana, sampai ke Taman Nasional Bali Barat mungkin teman-teman. Karena ini sudah H-5 ya. Dan H-3 untuk nyepi, H-2 mungkin teman-teman untuk nyepi. Dan untuk perjalanan kali ini saya akan menyusuri Bali Utara, yaitu ke arah Singaraja, dan nanti akan berwisata di daerah Kintamani teman-teman. Dan ini masih jam 4 Wita ya, belum subuh. Rencananya saya akan mencari masjid di sebelum Singaraja, sebelum Siririt, atau di sekitar pemutaran ini nanti teman-teman. Nissan ngeter nih paling. Nah teman-teman, untuk mengarah ke Singaraja kita akan belok kiri sini ya. Ini namanya pertigaan Cekik teman-teman. Dan ini kita belok kiri sebelah sini. Kurang lebih estimasi waktu sampai Kintamani itu nanti 3 jam dari sini teman-teman. Oke, ini kita langsung masuk ke Taman Nasional Bali Barat ya. Cukup gelap di sini. Oke teman-teman, ini kita sekarang melintasi kota Singaraja ya. Dan kita akan terus ke timur ke arah Amlapura, dan nanti kita akan mengarah ke Kintamani lewat jalur Kubu Tamban.
kita ambil kiri ya teman-teman, untuk mengarah ke Kubu Tambahan. Dan ini nampaknya pasar Singaraja ya, pasar kota Singaraja. Wah, di sini tertib sekali ya, dijaga Dishub, dijaga Satpol PP, dan tadi ada juga polisi teman-teman. Dan pasarnya rame ini pasar besar dan nampak rame sekali dan macet ya teman-teman ya. Nah teman-teman, di pertigaan ini kita belok kanan ya. Ini pertigaan pasar apa ini ya? Pasar Desa Adat Kubu Tambahan. Dan ini ada tandanya patung Ganesha. Kita belok kanan teman-teman, mengarah ke Kintamani. Nah teman-teman, untuk treknya ya, dari Singaraja menuju ke Kintamani itu menanjak tapi landai teman-teman, dan tikungannya yang terus saja tikungan teman-teman. Hampir jarang kita temui trek lurus. Dan ini kita menjumpai ada upacara adat ya. Dan sebagian jalan tidak ada markanya teman-teman, tapi overall aspalnya bagus. Oke, terima kasih teman-teman masih bersama kita, dan ini kita kurang lebih estimasi 45 menit lagi tiba di Kintamani. Dan ini penampakan jalan yang lainnya ya, cukup halus teman-teman dan lebar, dan sudah dengan marka jalan ya. Jadi enak ini untuk bawa kendaraan, walaupun menanjak tidak terlihat curam. Ini menanjaknya landai teman-teman. Dan untuk papasan dengan kendaraan lain dari lawan arah pun kita tatak ya, karena ada marka jalannya. Nah teman-teman, setelah sekian menit ya kita melewati rute ini, pemandangannya sudah mulai indah ya. Tadi kita melewati perkebunan cengkeh kanan kiri, lalu ini sudah di atas lah, sudah terlihat beberapa view bukit dan gunung teman-teman. Nggak terus kan? Mantap ini jalurnya ya. Hah? Kadung? Ketika nah teman-teman, tadi ada pertigaan ya, kita belok ke kanan, kalau ke kiri itu ke desa mana gitu ya kan. Tetapi tidak perlu khawatir teman-teman ya, di sini petunjuk arahnya cukup jelas dan sinyal pun masih ada walaupun kita melewati perkebunan tadi ya. Jadi Google Map pun masih berfungsi di sini. Jalurnya cukup asik teman-teman, perlu dicoba. Apabila teman-teman kesini, saya sarankan bukan di weekend ya, jadi tidak terlalu rame, teman-teman bisa menikmati jalurnya. Nah teman-teman, ini kita sudah berada di kawasan Kintamani ya, dan di sini teman-teman juga ada satu masjid ya, namanya Masjid Muhajirin. Nah ini di sebelah kiri kita ini, masjidnya tidak terlalu besar,
Ini dia teman-teman ke masjidnya. Dekat dengan Polsek Kintamani, teman-teman. Oke teman-teman, perjalanan kita telah tiba di Kintamani ya. Dan ini kita berhenti di Indomaret Point teman-teman, yang sempat viral. Sempat viral karena di bagian belakangnya ada tempat duduk, tempat nongkrong yang instagramable ya, dengan view danau teman-teman. Dan ini dia mobil kita, Grand Livina L10, dan alhamdulillah kita tiba di Kintamani dengan selamat teman-teman. Dan untuk selama perjalanan saya ngisi BBM sebanyak 200.000, dan ini tadi kita lihat sudah turun ya. Estimasi BBM untuk perjalanan dari Blitar ke Kintamani ini sekitar 400.000 dengan RON 92 teman-teman. Oke, yuk sekarang kita masuk yuk menikmati view di belakang Indomaret ini teman-teman. Indomaret Kintamani. Oke teman-teman, ini dia view di Indomaret Point Kintamani ya. Dan untuk perjalanan saya kemarin kita start jam 13.40 dari Blitar, dan ini jam 9:19 tiba di Kintamani teman-teman. Untuk BBM kemarin perkiraan habis sekitar 400 sampai 450 ya, menggunakan RON 2 teman-teman. Dan perjalanan nyantai, tidak terburu-buru, dan banyak istirahatnya ya teman-teman ya. Kebetulan juga sepi, kebetulan juga jalan-jalan masih sepi ya teman-teman.